Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Devi Apriyandika Putri dari nomor absen 25, kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi mengenai materi yaitu sistem ekskresi pada manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ ekskresi yaitu hati. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian hati secara umum terlebih dahulu. Nah, hati juga disebut dengan hepar, merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh yang terletak di bagian kanan atas rongga perut. Hati dalam sistem ekskresi manusia digunakan untuk menghasilkan cairan empedu yang ditampung dalam kantung empedu. Cairan empedu terdiri atas air, asam empedu, garam empedu, kolesterol, fosfolipid, serta bilirubin dan juga biliverdin. Baik, setelah pengertian atau penjelasan hati secara umum yang saya jelaskan tadi, ada pula fungsi dari hati secara umum, diantaranya yaitu untuk menyimpan vitamin dan mineral, untuk pembentukan protein, yang ketiga untuk menyimpan glikogen, yang keempat untuk menetralkan racun, yang kelima untuk pembentukan proton bin, dan yang terakhir untuk atau berfungsi untuk sistem ekskresi yaitu untuk merombak enterosit dan juga merombak protein. Nah, setelah penjelasan pengertian maupun fungsi secara umum hati, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur dan juga bagian-bagian dari hati. Beserta saya akan menunjukkan gambar yang telah saya buat. Ini merupakan struktur hati, ada bagian depan dan juga gambarnya. Terdapat lobus kanan dan juga lobus kiri adalah pusat pemrosesan utama bagi hati. Di sini hati menjalankan fungsi-fungsinya seperti penghasil empedu. Selanjutnya yang kedua ada vena cava inferior, memiliki fungsi membawa darah berasal dari tubuh ke bagian kanan jantung. Lalu yang keempat ada ligamen sabit, berfungsi membatasi lobus kiri dan lobus kanan pada hati. Selanjutnya ada ligamen bulat, memiliki fungsi menyangga hati bagian depan yang terhubung ke dinding perut bagian depan. Selanjutnya ada kantong empedu, di mana fungsi empedu dalam tubuh manusia itu membantu penyerapan lemak ke dalam tubuh dan membantu kerja hati dalam sistem ekskresi atau proses pengeluaran zat sisa metabolisme baik berupa zat cair dan zat gas dari dalam tubuh. Pada bagian belakang terdapat gambar lebih besar dan memiliki bagian lebih banyak, yaitu ada lobus kanan dan juga lobus kiri. Pengertiannya sama seperti bagian depan, ada saluran sirtikus, tempatnya di sana, yang memiliki fungsi untuk mengatur cairan empedu masuk ke dalam kantung empedu. Setelah itu, di sini juga terdapat lobus kuadrat yang memiliki fungsi untuk membungkus kantong empedu. Selanjutnya ada lobus quadratus yang memiliki fungsi untuk membungkus vena cava inferior. Selanjutnya ada ligamen bulat, di mana ligamen bulat fungsinya sama seperti ligamen bulat pada bagian depan. Dilanjutkan dengan arteri hepatik pada bagian sini. Lalu ada saluran hepatik dan juga ada vena porta hepatik berada tepat di titik sana. Selanjutnya di sini ada bagian yaitu bernama ligamen venosom, lalu dilanjutkan dengan area kosong berada tepat di sana, dan yang selanjutnya ada ligamen koroner. Lalu selanjutnya ada vena cava inferior. Fungsinya sama seperti pada bagian depan yang telah saya jelaskan tadi. Baik, inilah struktur hati dan juga bagian beserta fungsi yang telah saya jelaskan. Baik, itulah tadi gambar struktur tentang organ hati beserta bagian-bagiannya dan juga fungsi yang telah saya jelaskan tadi. Baik, selanjutnya saya akan menambahkan sedikit penyakit-penyakit yang dapat terjadi di organ hati.
Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan atau menyebutkan beberapa gejala yang dapat muncul akibat gangguan hati, di antaranya yaitu yang pertama, warna kulit dan mata menjadi kuning. Yang kedua, kulit terasa gatal dan mudah memar. Yang ketiga, cepat lelah. Yang keempat, urin berwarna gelap. Yang kelima, feses berwarna pucat. Yang keenam, perut bengkak dan nyeri. Yang ketujuh, pusing dan muntah. Yang kedelapan, nafsu makan hilang. Dan yang terakhir atau yang kesembilan, yaitu kaki dan pergelangan kaki membengkak. Nah, selanjutnya ada juga penyebab umum dan juga faktor risiko gangguan pada hati, yaitu gangguan hati dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain. Yang pertama, infeksi virus hepatitis seperti virus hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C. Lalu yang kedua, ada penularan virus hepatitis B dan C dari ibu yang menderita infeksi kedua virus tersebut kepada janinnya. Lalu yang ketiga, ada kelainan genetik. Yang keempat, ada kanker. Yang kelima, ada penimbunan lemak atau perlemakan hati. Dan yang keenam, ada gangguan sistem imun. Contoh penyakit yang pertama yaitu ada penyakit kuning. Di Indonesia, kondisi kulit dan mata menguning dikenal dengan penyakit kuning. Padahal kondisi ini sebenarnya merupakan gejala dari gangguan hati. Penyakit ini disebabkan oleh kadar bilirubin atau pigmen empedu dalam aliran darah yang melebihi batas normal. Tingkat bilirubin menjadi tinggi karena adanya kelainan sel atau peradangan pada hati. Baik, penyakit yang kedua ada kolestasis. Nah, kolestasis terjadi ketika aliran cairan empedu dari hati berkurang atau tersumbat. Cairan empedu dihasilkan hati guna membentuk proses pencernaan. Aliran empedu yang tersumbat ini dapat menyebabkan penumpukan bilirubin dan juga pemicu penyakit kuning. Penyakit yang ketiga yaitu ada sirosis, di mana sirosis merupakan kondisi terbentuknya luka atau jaringan perut di hati yang bersifat kronis. Kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan hati yang sulit diobati dan memicu kegagalan hati. Kebiasaan minum minuman beralkohol dan infeksi virus hepatitis merupakan penyebab yang paling umum dari penyakit sirosis ini. Keempat, di sini ada hepatitis A. Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis A yang dapat menyebabkan peradangan hati. Cara penularannya adalah melalui antara lain ada feses, air, dan makanan yang terkontaminasi oleh virus tersebut. Kontak fisik dengan penderita melalui hubungan seks juga dapat meningkatkan risiko tertularnya hepatitis A. Yang kelima, yaitu ada penyakit hepatitis B. Hepatitis B merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis B dan dapat ditularkan melalui darah, cairan tubuh, dan luka yang terbuka. Ibu hamil yang menderita hepatitis B juga dapat menularkan ke janin di dalam kandungan. Hati yang terinfeksi virus hepatitis B akan mengalami luka, kegagalan hati, dan bahkan kanker jika tidak ditanggapi secara cepat. Penyakit yang keenam yaitu ada hepatitis C, di mana jenis penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis C yang akan menyebabkan organ hati mengalami pembengkakan. Hepatitis C bersifat kronis, bisa menyebabkan penyakit seperti sirosis, kegagalan hati, dan juga kanker hati. Yang ketujuh yaitu ada perlemakan hati. Sesuai dengan namanya, karakteristik penyakit ini ditandai dengan terlalu banyaknya lemak yang tersimpan di dalam hati yang akan mengakibatkan hati mengalami peradangan yang dapat berkembang menjadi jaringan parut permanen. Pada kondisi kronis, hati berisiko mengalami penyakit sirosis dan memicu kegagalan hati. Perlemakan hati bisa dipicu oleh yang pertama ada mengonsumsi minuman keras secara berlebihan dan juga sebab lain seperti diabetes dan obesitas. Baik, penyakit yang ke-8
Yaitu ada kanker hati. Kanker hati terjadi ketika sel hati mengalami mutasi sehingga tubuh secara tidak terkendali. Dalam beberapa kasus, infeksi kronis akibat virus hepatitis B dan hepatitis C bisa menyebabkan kanker hati. Selain beberapa penyebab yang telah disebutkan di atas atau saya sebutkan di atas, gangguan hati juga dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, toksin atau racun, dan juga kelainan genetik. Baik, itulah tadi presentasi yang saya lakukan tentang sistem ekskresi, yaitu mengenai organ hati. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun salah perbuatan. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.